Pemuda bersama 3 wanita cantik terperangkap di pulau terpencil selama setahun penuh. Terlihat bahwa orang lain di pulau terpencil hanya makan sekali dalam 3 hari. Namun dia malah membawa 3 wanita cantik minum anggur merah dan memanggang daging setiap waktu. Namun saat tengah malam tiba, pemuda selalu menjadi yang paling bekerja keras. Tidak hanya membuat teh panas segar untuk dibagikan kepada 3 wanita cantik, juga harus menangkap ular dan memanggangnya untuk menyehatkan tubuh mereka tanpa mengeluh. Bahkan harus membagi protein yang sedikit kepada mereka. Yang lebih mengejutkan adalah, pemuda untuk mencegah serangan hewan buas tiba-tiba ke perkemahan. Dengan kecepatan tangan yang luar biasa, dia sendirian membuat api dari kayu. Namun sayangnya, karena cara pemuda yang terlalu unik, dia disalahpahami oleh 3 wanita cantik yang diam-diam memperhatikannya. Mereka bahkan mengira bahwa pemuda sedang bertahan hidup sendiri. Ternyata, setahun yang lalu, pemuda dan keluarga mertuanya berlayar untuk berlibur. Namun tak disangka, mereka malah mengalami tsunami di tengah perjalanan. Untungnya terbawa ombak ke pulau terpencil. Namun si pengganas memanfaatkan bawahannya yang banyak, mengancam turis lain untuk menyerahkan barang-barang mereka. Orang-orang penakut hanya bisa patuh. Namun pemuda yang merupakan mantan pasukan khusus penuh integritas, tidak peduli dengan tindakan jahat si pengganas, langsung ingin pergi bersama orang lain. Namun mereka hanya peduli dengan barang-barang di depan mereka, lebih memilih bersekongkol dengan musuh daripada mencari jalan keluar sendiri. Pemuda yang tak berdaya, bersiap-siap untuk pergi bersama istri dan ibu mertua. Namun sang istri meragukan kemampuannya, akan kelaparan jika mengikuti dia. Akhirnya dengan tegas mendekati si pengganas. Hanya sepupu perempuan yang tidak setuju dengan sikap ibu dan kakak perempuannya, membalikan badan dan bergabung dengan seorang dokter yang tidak takut pada kekuasaan. Pergi bersama pemuda itu. Namun baru saja pergi tidak jauh, melihat seorang wanita cantik pingsan di pantai. Setelah pemeriksaan, wanita kekurangan air sehingga napasnya lemah. Namun pulau ini hampir tidak memiliki air tawar yang bisa diminum. Dalam keadaan darurat, pemuda tiba-tiba mendapat ide, lalu mengambil botol plastik di sebelahnya, kemudian bersembunyi di balik batu besar untuk membuat air tawar. Dalam hitungan detik, pemuda memberikan teh hangat kepada wanita dokter. Dari mana air hangat ini? Aku harus memberikan ini kepada Miss Gu. Apakah Anda mengenal Miss Gu? Saya pernah menjadi dokter keluarganya. Dia memiliki obsesi kebersihan yang parah. Kamu harus memberikannya padanya. Pemuda tidak mempedulikan itu. Saat ini yang penting adalah menyelamatkan nyawa. Dokter wanita langsung memberi wanita itu minum. Memang setelah mengisi kembali cairan tubuh, wanita itu perlahan-lahan mulai sadar. Namun pada saat itu juga, suara peluit yang menusuk telinga terdengar. Pemuda segera menyadari bahwa adik iparnya dalam masalah. Ketika dia sampai di sana, hanya melihat adik ipar duduk lumpuh di tanah. Ada ular. Jangan takut, Lin Feng, aku akan membunuhmu. Apakah ular menggigitmu? Ah, digigit di mana? Di paha. Ular ini sangat beracun. Jika serumnya tidak ada, aku takut. Kita berada di pulau terpencil. Dari mana kita bisa mendapatkan serum? Luka ini harus diobati. Tahanlah sedikit. Ah. Hei, kau gila. Racun ini akan masuk melalui jaringan mukosa mulutmu, masuk ke pembuluh darahmu. Kamu juga akan terkena racun. Tidak bisa, kakak ipar. Ini pintar sekali. Apa yang dia lakukan? Tanin dapat menetralkan protein beracun ular. Apa itu tanin? Ada di alam, di dalam buah yang pahit. Lin Feng mengunyah buah hijau untuk menetralkan racun ular. Tak terduga, dia cukup pintar. Benar-benar hebat seperti yang kau katakan. Faktanya, orang yang baru saja menyelamatkanmu. Bukan aku. Dia. Itu dia yang melakukan resusitasi jantungku. Masih ada yang perlu dilakukan pernapasan buatan. Dengan begitu akan lebih aman. Sungguh tak tahu malu. Jadi akan ada satu orang lebih makan. Dia sama seperti kita. Karena terjadi tsunami. Sekarang semua memanggilnya dengan mesra. Kami baru saja menyelamatkannya. Apakah kamu masih ingin memberikan dirimu sebagai ganti? Kita seharusnya lebih bersatu bersama. Dengan begitu akan lebih aman. Kakak ipar. Jadi akan ada satu orang tambahan makan. Apakah kita bisa menanggung semuanya? Bisakah kita mengatasinya? Sekarang semua memanggilnya dengan mesra. Memanggilnya dengan mesra. Barusan di kapal. Wajah buruk keluarga kalian. Kami semua melihatnya. Mereka adalah mereka. Aku adalah aku. Kalian semua adalah vampir. Melihat Lem Fung baik dan mudah dipermainkan. Keluarga kami memang bersalah kepada kakak ipar. Saya akan menemukan cara untuk menebusnya. Bagaimana cara menggantinya? Apakah kau ingin memberikan dirimu sebagai ganti? Bisa juga sih. Ini bukan cara menggantinya. Aku masih merasa kasihan pada kakak besar Lem Fung. Apa maksudmu? Baiklah, jangan bicara lagi. Kami sekarang, karena terjadi kecelakaan, kita berkumpul di sini. Semua ini adalah takdir. Kita harus bersatu, sampai kita meninggalkan pulau terpencil ini. Apakah kita memiliki masalah? Kenapa terus menatapku? Musuh bebuyutan.
Ah, karena minuman teh es ini. Tadi aku juga hanya ingin menolong. Selain itu, teh es ini hanya sedikit pahit. Bagi tubuh manusia, bermanfaat. Jangan muntah. Sekarang di pulau terpencil ini, tidak ada makanan atau air tawar. Kita harus menjaga tenaga dan kalori. Dan, meskipun kamu muntah, kalau kamu benar-benar lapar, harus makan lagi. Kamu sengaja kan? Kondisi di pulau terpencil ini sangat sulit. Dan sekarang kita tidak tahu kapan kita bisa pergi. Dia ini, kebiasaan terlalu bersih harus diobati. Yo, Yang Mulia Duta Khusus. Sekarang pasti lapar kan? Kamu serius? Kamu menasihatiku? Kalau aku serius menasihatimu, apakah kamu akan mendengarkan? Kakak ipar laki-laki, saya juga lapar. Baiklah, tunggu sebentar, kita makan barbeque. Kamu pergi, cari kayu kering di sekitar sini, untuk membuat api. Istirahat sebentar. Sudah kembali. Berikan padaku, Lem Fung, ini daging apa? Kakak iparmu sangat hebat. Wah, kakak iparmu sangat hebat. Ini sebenarnya daging apa? Kamu bisa menjamin aku akan mengatakannya. Kamu tidak akan muntahkan lagi. Kamu belum makan. Ini untukmu. Aku tidak lapar. Tidak makan lagi. Kalian agak lemah. Silakan makan. Kalian istirahatlah dengan baik di sini. Aku akan mematikan lampu perkemahan ini dulu. Hemat listrik. Aku takut gelap. Kakak ipar, lalu bagaimana denganmu? Ah, aku akan pergi menjaga pintu. Mungkin akan ada binatang buas. Saat itu sudah tidak pagi lagi. Kalian istirahatlah dengan baik. Tenanglah, saya di sini. Penjahat, malah berani berbuat kotor di hadapanku. Melakukan hal kotor seperti ini. Pada akhirnya dia adalah seorang pria berdarah panas. Menghadapi kami 3 wanita lemah. Tidak memiliki niat jahat, melainkan memilih menyelesaikan sendiri. Bisa dianggap sebagai seorang pria baik. Kakak ipar dia sangat malang. Pada tingkat normal, kau pikir kau bisa mandiri. Jangan mengganggu pada saat seperti ini. Mudah terjadi masalah. Harus segera diselesaikan. Aku tidak lelah, terima kasih. Kamu masih ingin kami melihat terbakar. Ini seperti mencari api dari kayu. Kalau tidak begitu, bagaimana? Kamu pertama-tama urus Nonagu dengan baik. Kau pikir kau bisa mandiri. Kakak ipar, apakah tanganmu lelah? Aku akan menggosokkannya untukmu. Aku tidak lelah, terima kasih. Prioritas utama adalah menyelesaikan masalah air minum. Hanya mengumpulkan embun dari daun. Tidak cukup untuk kebutuhan tubuh manusia. Pada tingkat normal, dia demam. Tidak sembuh sepenuhnya. Sekarang kekurangan air. Harus segera diselesaikan. Harus segera diselesaikan. Masalah air. Tapi air di dalamnya terlalu kotor. Pasti tidak bisa diminum. Harus menurunkan suhu terlebih dahulu. Harus menurunkan suhu terlebih dahulu. Fresh water. Itu air tawar. Namun, harus mencari cara untuk menyaringnya. Sekarang hanya kurang spons. Kamu sudah bangun. Penjahat. Lin Feng, apa yang kamu lakukan padaku? Lin Feng, apa yang kamu lakukan padaku? Kami sedang menyelamatkanmu. Nyawa hampir habis. Tenaganya masih kuat. Air ini tidak bisa kamu minum. Wanita kasar. Siapa yang menyuruhmu memukul suamiku? Saya memukulnya. Tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Jangan lupa, kamu hanya mantan iparannya. Jangan terlalu menganggap dirimu itu lebih baik daripada dirimu. Wanita tua yang tidak tahu berterima kasih lebih kuat. Kamu bilang siapa wanita tua? Aku bicara tentangmu. Kulit kendur karena jomblo. Aduh, kalian berdua jangan bertengkar. Cepat lihat, air sudah mendidih. Minum air panas dulu. Wah, cepat sekali ditemukan. Metode penyaringan air tawar. Kamu menemukan spons ini dari mana? Lin Feng, aku tidak pernah melihatnya. Kamu orang yang sangat aneh. Gu Sengnan, air ini disaring dengan susah payah. Sudah jam berapa sekarang? Masih memperhatikan hal-hal sepele. Aku marah karena perbuatanmu. Aku bisa bersumpah, saya hanya mengambil spons ini, tidak melihatmu lebih dari sekali. Dan aku untukmu, tidak ada pikiran jahat. Ah, dia semakin temperamental setiap hari. Ayo pergi cepat, membuatku marah. Menurutmu, bagi seorang wanita, tidak ada pikiran jahat terhadapnya. Apakah itu pujian? Terutama seperti bosku. Haruslah berpenampilan menarik. Haruslah berbadan indah.
Tidakkah kamu merasa itu sebagai penghinaan? Jangan bertingkah, terutama saat dia masih demam. Apakah kamu tega padanya? Mengembara sendirian di pulau. Semua itu kesalahan dia sendiri. Kakak ipar, Gu Sengnan, janganlah keras kepala. Di pulau terpencil ini, di mana-mana ada ular berbisa dan binatang buas. Apakah kamu sungguh tidak takut? Bukankah kamu yang seperti binatang buas? Berbuat baik dianggap sebagai kebodohan. Saya menasihati Anda. Lebih baik tunggu sampai pagi baru pergi. Ah. Ada apa? Sepertinya aku dalam masalah. Ah. Masalah apa? Ada sesuatu. Merayap di sepanjang kaki celanaku. Merayap masuk ke dalam celana. Sepertinya ular. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalau begitu, kamu saja yang lakukan. Lebih baik kamu yang melakukannya. Jangan lihat. Aku tidak melihat. Bagaimana Anda tahu di mana ular itu berada? Kalau begitu, kamu lihat saja.